Melalui Undang-Undang 13 tahun Undang-Undang 13 tahun 2003, yang mana jelas di situ adalah peran fungsi pemerintah yang diatur di dalam pasal 102 Undang-Undang 13 ayat 1, diantaranya dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah ini mempunyai fungsi, salah satunya adalah menetapkan suatu kebijakan, memberikan pelayanan, dan melaksanakan pengawasan maupun melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ya, tidak lain tidak bukan bahwasanya bahwa melindungi terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dalam perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas bentuk apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja maupun keluarganya, dengan tetap memperhatikan kondisi daripada perusahaan itu sendiri, gitu ya. Jadi di sini ya, mengapa kami hadir di kemarin itu ya semata-mata ingin mengingatkan tadi bahwasanya jelas ini di sini ada suatu bentuk pelanggaran lah ya, yang secara sistemik dilakukan oleh pemerintah, khususnya SKPD yang ada di kabupaten maupun lembaga eksekutif khususnya DPR, yang mana jelas di dalam Perda Ketenagakerjaan Papua nomor 14 tahun 2013, di antaranya salah satu peran masyarakat adalah menyampaikan informasi bila mana ada suatu pelanggaran atau hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan kepada pihak-pihak terkait, di antaranya mulai dari bupati, gubernur, DPRD, DPRP, maupun MRP, dan lebih khusus lagi kepada aparat penegakan hukum. Namun dari perjalanan ya sebagaimana dijanjikan oleh DPRP pada saat itu sekitar tahun 2018, yang mana menjanjikan ingin membentuk pansus, ya salah satunya pansus itu bertujuan untuk mencari tahu atau mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi di lingkungan PT Freeport kaitannya dengan adanya mogok kerja akibat yaitu tadi adanya hal-hal yang lebih krusial, khususnya mengenai dispertasi perubahan saham Freeport dari kontrak karya berubah menjadi IUPK. Nah, inilah menjadinya tarik ulur antara pemerintah dengan pengusaha. Disitulah tersirat ada upaya-upaya bagaimana buruh ini dijadikan tumbal gitu ya oleh pihak pengusaha agar pemerintah tidak untuk sedikit cooling down. Akan tetapi ya pemerintah sebagai pihak regulator penanggung jawab undang-undang ya tetap menjalankan amanah yang disampaikan oleh tamun. Ya lagi-lagi dalam menjalankan amanah itu ya pemerintah sangat disayangkan mengabaikan fungsi dan tugasnya melindungi kaum pekerja. Nah, sehingga kemarin di tanggal 6 itu tidak lain tidak bukan mengingatkan kembali seiring dengan adanya ya tadi dikatakan bahwasanya adanya putusan kasasi khususnya kepada saya dan beberapa rekan kami, salah satunya Pak Anwar dan memang di dalam putusan itu memang tidak menyebutkan dalam arti umum ya, karena memang sifat gugatan ini adalah personil kepada kami bertiga, yang mana masing-masing gugatannya sendiri-sendiri tidak kolektif. Namun ya lagi-lagi di situ jelas tersirat dan tersurat. Kalau kita kembali lagi mau membaca isi putusan dalam pertimbangan hakim khususnya Mahkamah Agung, di situ mengatakan bila mana pada saat itu judikatif khususnya pengadilan tingkat pertama menimbang kedua surat yang telah dikeluarkan oleh dinas yang menjelaskan tentang adanya mogok sah dan diperkuat dengan gubernur dalam penegasannya, andai kata saat itu si pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan itu, harusnya masalah ini tidak bergulir ke lebih tinggi. Akan tetapi dengan pertimbangan dalam arti tanda kutip, majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan itu, sehingga diperkuat oleh majelis hakim tingkat kasasi
kedua alat bukti itu dijadikan landasan pertimbangan hukum, yang mana mengatakan kami khususnya tergugat, yang mana pada saat itu dianggap mangkir oleh perusahaan per 21 September. Namun di situ dilihat ada berapa pertimbangan hakim melihat bahwasanya adanya pemogokan kawan-kawan mulai sejak tanggal 11 April dan seterusnya. Nah, kebetulan surat mogok itu diberitahukan kepada pihak-pihak terkait pada tanggal 20 April yang menekankan bahwasanya akan ada pemogokan di tanggal 1 Mei 2017, sehingga dari situ hakim melihat bahwasanya tergugat karena turunnya dianggap mangkirnya 21 September, sehingga majelis hakim melihat ini merupakan bagian daripada kegiatan pemogokan, yang mana jelas kegiatan pemogokan itu merupakan hak dasar buruh yang dilindungi oleh konstitusi, baik itu nasional maupun internasional. Sehingga walaupun putusan itu hanya ditujukan kepada 3 orang yang dimaksud, namun di situ tersirat tidak tutup kemungkinan putusan ini dapat dijadikan rujukan kepada rekan-rekan kita yang mana masih berproses hingga saat ini masalah hubungan industrial, yang notabene disampaikan bahwasanya kawan-kawan ini dikategorikan atau bisa mangkirlah oleh pihak-pihak perusahaan. Itu mungkin gambaran umum, sehingga yang menjadi catatan di sini buat kami, mengapa kami mengingatkan lagi kepada pihak-pihak terkait, ya jelas sudah diatur di dalam Perda Ketenagakerjaan Papua nomor 14 tahun 2013, jelas kami sebagai warga masyarakat khususnya di Papua ya berhak mendapatkan perlindungan. Saat ini tim kami yang di Jayapura terus mendorong, menagih janji-janjinya, janji-janji politik yang mana hingga sampai saat ini belum terwujudkan apa yang dimaksud pansus. Padahal jelas tujuan pansus di sini adalah sifatnya hal yang mendesak, yang berdampak kepada masyarakat, yang timbul daripada kondisi yang tidak kondusif, makanya perlu ada dibentuknya pansus. Tujuan tidak lain tidak bukan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian atau mencari titik permasalahan sesungguhnya gitu ya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD 3 itu jelas gitu ya, tujuan pembentukan pansus itu sudah jelas, tidak lain tidak bukan untuk hal-hal tertentu. Namun ya lagi-lagi upaya-upaya kami tim yang di Jayapura tetap melakukan lobby-lobby dan meyakinkan pihak-pihak terkait sesuai dengan fungsi dan tugas kewenangannya. Namun ya hingga saat ini wacana pembentukan pansus ini belum terrealisasi, belum ada kejelasan gitu. Walaupun ini janji-janji dari tahun 2018. Nah, di terakhir 2020 pun juga kami sudah mengingatkan kembali, menagih janji itu, namun ya lagi-lagi masih ada pihak-pihak yang masih mencoba mau menghambat lah ya, karena ini sifatnya keputusan politik, sehingga apapun kebijakan ya kembali kepada partai praternya. Nah, yang mana syarat terbentuknya pansus harus ada dukungan berapa fraksi yang ada di DPRP provinsi. Nah, ini juga yang menjadi ekstensi buat kami. Mari lihat kami ini jangan dari perspektif politiknya. Lihatlah kami dari perspektif masyarakat atau rakyat yang tertindas gitu ya. Jadi mari pihak-pihak terkait yang berkepentingan, khususnya para fraksi-fraksi yang ada di DPR Provinsi Papua, tolong lihatlah masalah ini jangan dari perspektif kepentingan politiknya masing-masing. Karena konon katanya masih banyak fraksi-fraksi yang belum mendukung upaya-upaya pansus, walaupun kemarin kami dengar terakhir dari fraksi Nasdem sudah memberikan sinyal dukungan kepada kami, namun ya lagi-lagi berapa fraksi yang ada di DPRP belum melihat
keseriusan untuk melihat masalah ini. Jadi kami dalam kesempatan ini menghimbau, janganlah lihat masalah kami ini dari perspektif politik. Lihatlah ini kami sebagai warga negara yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian sebagaimana diatur di dalam konstitusi undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45. Tidak ya kan, masalah ini udah melibatkan ya keterlibatan publik ya, khususnya pemerintah yang baik itu legislatif, eksekutif, memang harus turun tangan gitu, karena melihat Freeport ini tidak semudah apa yang kita membalikan tangan gitu. Memang perlu adanya keseriusan lah dari para pejabat-pejabat negara, baik legislatif maupun eksekutif, karena berbicara masalah Freeport ini bukan hal yang bisa dibicarakan sekali dua kali, karena ini banyak hal-hal yang berkepentingan di balik ini. Ibaratnya banyak gurita-guritanya ini yang di balik Freeport ini gitu ya. Banyak oknum-oknum lah yang bermain dalam hal ini. Tapi ya kami yakin bahwasanya ini bisa diselesaikan secara komprehensif tanpa menodai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami ya. Distorsi pemahaman dalam pelaksanaan buku PKB maupun buku PHI. Saya masih ingat di dalam materi pelatihan edukasi PHI itu ada hal-hal yang krusial untuk yang kami sampaikan kepada pekerja pada saat itu. Diantaranya adalah karena tren yang sejak adanya buku perjanjian PKB maupun PHI, tren ketenagakerjaan kita ini lebih didominasi masalah mangkir, didominasi ya yang masalah pemogokan, yang kita sebagaimana ketahui ya, pemogokan kita ini mulai dari 1998 ya, yang mana dulu adanya Tonggoy Papua, dilanjutkan peristiwa Riskem, ditambah lagi dengan peristiwa 2011 2014. Nah, dari situ kami mencoba merangkum permasalahan-permasalahan masalah khususnya pemogokan ya. Sudah jelas di dalam PKB itu sudah mengatur kalau berbicara pemogokan sah dan tidak sah. Itu kalau kita lihat di dalam PKB 2015-17 di situ telah jelas gitu ya. Di dalam pasal 28 tata tertib kerja, di situ dinyatakan bahwasanya pekerja memiliki kewajiban untuk di poin 11 mengatakan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan mogok kerja dan penyampaian pendapat di muka umum, yang mana itu nanti sanksinya PHK. Nah, itu harus digarisbawahi. Jadi di dalam PKB PHI kita sudah jelas itu berbicara pemogokan, ya diatur di dalam pasal 26 tata tertib kerja, yang mana sanksinya ada di pelanggaran pasal 132 gitu ya. Dalam hal melakukan memfasilitasi atau menghasut atau menyuruh pekerja lain untuk melakukan pemogokan atau unjuk rasa pekerja yang tidak sah di lingkungan perusahaan, sehingga itu dapat dinyatakan PHK. Nah, itu harusnya yang dilihat gitu oleh perusahaan. Namun perusahaan mempunyai alibi lain, malah mengkategorikan di sini mangkir. Nah, dalam pemikiran kami, dari perspektif kami sebagai mantan asisten penyuluh edukasi PHI, ini sangat suatu hal yang bertentangan gitu kalau menggunakan ini pasal mangkir gitu. Jelas-jelas di PKB sudah jelas gitu. Terkecuali di dalam PKB tidak mengatur masalah mogok kerja, tidak mengatur masalah mangkir, ya kita bisa merujuk kepada Undang-Undang 13. Akan tetapi semua ini kan sudah diatur. Masalah mangkir diatur, masalah mogok diatur. Nah, ini yang harus kita gunakan adalah ya PKB. Namun ya lagi-lagi sangat disayangkan gitu ya, sikap perusahaan seakan-akan mengabaikan apa yang ada di dalam buku PKB. Padahal jelas buku PKB ini adalah payung hukum buat pekerja secara otonom, yang mana untuk mengatur perilaku pekerja. Nah, ini lagi-lagi entah siapa yang melakukan pelanggaran dalam PKB ini, nah, silakanlah
pihak-pihak terkait mengintrospeksi diri. Janganlah sekali-sekali melakukan pembenaran.